apakah vaksin Sinovac itu atau vaksin yang Moderna atau vaksin yang dari luar yang masuk, apakah kita memberikan BPOM itu memberikan perlakuan yang sama atau berbeda dengan vaksin yang ya, BPOM harus kritis, itu tugas mereka. Klarifikasi dari timnya Dr. Terawan, baik. Sehingga polemik ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Karena harapan kita bagaimanapun juga secara teori vaksin berbasis dari sel deteksi ini mungkin berguna. Iya, betul. Ya kan? Makanya kita membutuhkan data-datanya dibuka untuk umum sehingga banyak mata yang melihat. Banyak mata yang mereview, juga ya? mengawasi. Bukan untuk menghambat ya dok ya? Bukan untuk menghambat, karena sekali lagi kita semua menciptakan produk tujuannya untuk mengobati pasien dan dalam aspek vaksin adalah untuk mencegah timbulnya penyakit. Ya, untuk kepentingan masyarakat ya betul ya? Untuk kepentingan masyarakat luas. Kalau ada satu produk yang bagus, tentunya pihak-pihak yang terkait tidak akan menghambat. Yang pasti BPOM tidak mungkin akan menghambat. Jadi ini mungkin saya jadi juga akan itu ya, seperti yang diisukan seperti di berita tuh ada isu yang sentimen terhadap Dr. Terawan atau dianggap kalah saingan atau dianggap sebagai sesuatu yang kompetitor terhadap penjual vaksin atau yang isu-isu seperti itu dok ya? Betul. Saya kira di sini saya perlu mengklarifikasi juga bahwa terlalu banyak isu yang beredar terlalu banyak dan terlalu bercampur aduk. Jadi kusut, jadi benang kusut. Ya kan? Ya kan? Jadi kenapa BPOM sangat berhati-hati? Karena memang itu tugas mereka. Sekali lagi, kita beli roti aja kita pastikan rotinya tidak ada jamuran, tidak ada kotoran, ya kan? Ini vaksin loh. Kita mau vaksin kita ada jamur, ada kotoran, bisa analoginya, ya kan? Dan merupakan tugas BPOM untuk mengevaluasi produk dalam ini produk vaksin seketat mungkin. Itu tugas mereka. Dan mereka tidak punya niat menghambat. Walaupun seolah-olah itu dok ya, sepertinya dari berita kan mungkin yang keluar itu BPOM itu memberikan banyak pertanyaan yang detail, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang apakah perlu itu dijawab atau dijelaskan. Ada prosedur SOP kan lumayan banyak sekali item-item yang tanya, dan seolah-olah seperti menghambat vaksin Nusantara. Dan mungkin ada orang membandingkan bagaimana vaksin yang bagaimana vaksin yang seperti di luar itu, seperti yang vaksin yang sudah kita berikan pada masyarakat seperti vaksin, apakah vaksin Sinovac itu atau vaksin yang Moderna atau vaksin yang dari luar yang masuk, apakah kita memberikan BPOM itu memberikan perlakuan yang sama atau berbeda dengan vaksin yang vaksin Nusantara dok? Ya, untuk hal ini saya bisa 100% menyatakan bahwa BPOM memberikan perlakuan yang sama. Ya. Bukan karena ini proses dalam negeri dihambat, terus proses luar negeri import percaya-percaya aja. Tidak, justru BPOM dalam hal vaksin COVID mereka menyederhanakan prosesnya, namun tetap penuh dengan asas keberhati-hatian dan prosesnya ini sangat runut Dokumen-dokumen yang dibutuhkan jelas apa saja. Banyak banget ya dok ya, betul ya? Banyak, dan nanti mungkin kita bisa share. Jadi memang sesuatu yang wajar ya dok ya? Itu sesuatu yang wajar. Karena sekali lagi ini kan vaksin, ya kan? Yang disuntikan ke dalam tubuh kita, ya. Makanan aja kita pastikan tidak ada infeksi, tidak ada kotoran, tidak ada jamur. Apalagi vaksin disuntikan ke dalam tubuh kita, ya kan? Tentunya kita tidak menginginkan vaksin yang disuntikan menimbulkan bukannya mencegah penyakit, malah menimbulkan efek samping yang terlalu berbahaya, ya kan? Jadi BPOM melakukan tugasnya dengan baik, dan semua vaksin yang diregistrasi itu malah
sudah memenuhi kaidah-kaidah diinginkan oleh BPOM. Dan bahkan saya mendapatkan informasi dari teman yang bekerja di clinical trial unit, ya. Jadi organisasi yang melakukan uji klinis, ya. Bahwa BPOM malah sangat mendukung, sangat suportif untuk uji vaksin yang dilakukan di Indonesia. Dan ini malah menjadi satu nilai plus buat BPOM. Nilai plus ya, oke. Bukan jadi penghambat ya, Dok ya? Bukan penghambat. Kalau ada satu vaksin punya data uji klinis di Indonesia, BPOM tuh memberikan nilai plus. Ya, jadi sekali lagi BPOM tidak menghambat produk lokal, tidak. Ya, BPOM harus kritis, itu tugas mereka. Dan wajar ya, Dok ya? Wajar, semua pertanyaannya sudah jelas dan ada di websitenya mereka. Dan itu yang harus dipatuhi oleh semua pencipta vaksin, ya, termasuk data dari hasil uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan tentunya uji klinis fase 3. Betul. Sebelum BPOM bisa memberikan persetujuan, ya. Jadi kita perlu semuanya cooling down dan meluruskan lagi ya permasalahannya. Akar masalahnya itu di mana? Temukan akar masalahnya. Jangan dicampur adukkan. Ya, masalah lain yang dihadapi oleh Dr. Terawan dengan masalah vaksin Nusantara ini. Ya, vaksin Nusantara datanya tentunya dianalisis, kalau sudah tersedia akan dianalisis dengan baik oleh BPOM. Ya, dan datanya sejauh ini memang masih belum memenuhi persyaratan BPOM. Ya, jadi itu yang tentunya merupakan satu PR untuk tim vaksin Nusantara untuk memenuhi itu. Dan yang perlu saya sampaikan di sini juga, hal yang sama juga disampaikan untuk vaksin lain, ya, vaksin luar yang kita nggak tahu aja, yang kita nggak dengar, ya, karena ini kan interaksi antara produsen dengan BPOM. Cuma yang muncul di berita itu ya, waktu lagi BPOM itu seperti seolah-olah mempertanyakan keamanan daripada uji vaksin Nusantara. Betul. Itu jadi terkesan seolah-olah bahwa BPOM itu memberikan perlakuan yang berat sebelah gitu. Pas itu ya, Dok? Menurut saya tidak berat sebelah. Menurut saya mempertanyakan keamanan itu kembali lagi tadi, tujuan dari uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 adalah melihat keamanan. Ya kan? Pada tingkatan yang berbeda-beda. Ya. Kalau BPOM mempertanyakan data keamanan, berarti mereka belum mendapatkan data keamanan tersebut, atau mereka concern dengan data keamanan yang sudah diberikan, maka mereka menyampaikan hal tersebut, ya. Dan sekali lagi, BPOM dibentuk untuk melakukan hal itu. Memang tugasnya ya? Emang tugasnya. Kalau sampai BPOM meloloskan ya produk vaksin yang belum memenuhi persyaratan, yang nanti disalahkan siapa? BPOM-nya, ya kan? Kalau ada kejadian ya? Kalau ada kejadian. Jadi kita semua harus cooling down, ya, lihat akar permasalahannya dan berpikir secara jernih kenapa BPOM mempertanyakan hal itu. Karena sekali lagi kembali lagi, esensi dari uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 itu apa tadi? Ya kan? Keamanan dan efikasi. Kalau saya sederhanakan. Itu orang bertanya, apakah tugas Ikatan Dokter Indonesia, IDI, itu yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap vaksin? Beredar adalah kita mulai balik ke dunia sains ya. Kita mengenal namanya evidence based medicine ya. Tapi mulai sekarang orang mulai agak bergeser ke sana masyarakat ya. Pejabat ini pakai, artis ini pakai, apakah testimony based evidence itu bisa diterima secara medis? Ya. Prinsip evidence based medicine itu, ya, prinsip pengobatan berbasiskan bukti, bukan prinsip yang sangat penting di dunia kedokteran. Ya, dan ini yang membedakan dokter dari dukun. Ya, terima kasih banyak Dr. Johan Ijo untuk diskusi maupun pemberian pandangan maupun masukan untuk edukasi untuk viewers di tempat ini. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat mudah dimengerti ya. Terima kasih Dr. Johan Ijo.
Jo. Nah, saya Felix Simbono mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Felix. Selamat pagi semua.